Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus, yang saya hormati Ibu-ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kabupaten Kudus, Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Kabupaten Kudus. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini Allah tetap memberi petunjuknya pada kita sehingga kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunah-sunahnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita pada saat ini, siang hari ini, di hari yang Jumat ini, kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa melangkahkan kaki untuk menuju majelis taklim yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh dan Ketajihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, aktivitas kita sampai hari ini selalu dapat ridho dari Allah dan bernilai ibadah. Amin. Sehingga bisa menambah amal soleh kita, bisa menambah timbangan kita ketika kita dipisah oleh Allah di hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, materi kali ini yang akan kami sampaikan sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Paulin tadi. Jadi materi kali ini memang saya sengaja sampaikan pada ibu-ibu karena apa? Karena yang melaksanakan itu adalah kaum perempuan atau para perempuan wanita yang sudah menikah. Tapi kalau perempuan wanita yang belum menikah tidak melaksanakan syariat yang di situ masa iddah atau iddah. Kata ini sudah tidak asing lagi dan insya Allah ibu-ibu di majelis taklim ini sudah memahami, sudah mengetahui, bahkan sudah ada yang melaksanakan. Ya, tetapi kami memang sengaja sampaikan barangkali ini sebagai untuk mengingatkan kita semua, karena hampir 90% begitu ya, kita nanti akan kaum perempuan atau wanita itu nanti akan melaksanakan yang namanya iddah. Baik iddah itu karena perceraian dengan suami kita, atau iddah itu karena ditinggal mati oleh suami kita. Makanya di sini materi ini kami merujuk dari fikih sunnah, ya. Jadi ibu nanti bisa baca-baca di fikih sunnah jilid 8, ya.
Ibu yang saya hormati, definisi idah menurut fikih sunnah yang disusun oleh Sayyid Sabiq itu dikatakan masa lamanya perempuan ada yang salah nanti. Masa lamanya perempuan atau istri menunggu, bukan meninggal ibu ya, kok menunggu ya, menunggu itu makanya saya bilang salah ketik. Jadi manusia itu selalu salah dan lupa. Nah ini masa lamanya perempuan atau istri yang menunggu dan tidak boleh nikah setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Pisah di sini artinya bukan pisah ranjang, tetapi pisah ikatan nikah ya. Pisah karena ikatan nikahnya sudah pisah, sudah putus. Jangankan di sini tidak boleh menikah, baru dilamar itu pun tidak boleh ya. Kalau perempuan itu masih masa iddah, bisa dipahami ibu ya. Jadi tidak hanya merawat nikah tok, tapi dilamar itu atau dihitbah itu pun juga tidak boleh. Jadi di sini dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak, tidak ditolak ya, ditalak. Mestinya itu pakai apa nih? Pakai ti ya, pakai ti, pakai kok. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali qur'ah. Di pakai sunnah, arti daripada qur'ah itu bisa diartikan haid, ada yang mengartikan selesainya haid atau suci setelah haid, itu adalah qur'ah. Itu berarti 1 qur'ah 1 bulan bu, tidak ya. Jadi kalau ibu-ibu mungkin di situ membaca gitu, yang namanya siklus perempuan haid atau menstruasi itu kan tidak 1 bulan. Siklus yang sempurna, yang sehat itu tidak sampai 1 bulan, tapi 28 hari atau berapa minggu itu? 4 minggu ya ibu-ibu ya. Itu adalah siklus yang sehat. Jadi kalau 1 qur'ah itu 1 bulan itu kelebihan. Nah ini di Qurannya seperti itu. Jadi menunggu 3 sucenan, 3 sucian setelah apa? Setelah haid. Nah ini mungkin sebelum saya lanjut, barangkali ada ibu-ibu yang di situ ketika masa iddah, tapi di situ headnya tidak normal atau tidak normal ya, tidak normal. Kadang-kadang 3 minggu sudah keluar atau kadang-kadang 2 minggu keluar. Kalau seperti itu bagaimana? Itu termasuk dihitung yang luar biasa. Kalau yang ini adalah 3 sucenan, itu adalah bagi perempuan yang memang di situ headnya adalah sehat. Nah, makanya di sini dengan ayat ini kita harus menyadari dan harus melakukan ya seperti ini.
karena ini adalah apa ibu-ibu? Ini adalah nas Allah yang harus kita lakukan. Kemudian karena nanti kan jam 3 sudah selesai ya. Nah, langsung aja ibu nanti kalau misalnya kurang paham nanti baca aja tugasnya. Hikmah adanya iddah ibu-ibu. Hikmah adanya iddah di sini adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara bukan kehormatan tapi keturunan. Kok kehormatan? Ya, bukan kehormatan tapi keturunan seorang dengan yang lain. Atau ada yang membuat kalimat tapi sama itu artinya untuk memastikan apakah perempuan tersebut hamil atau tidak. Itu yang pertama. Jadi hikmah iddah itu bagi perempuan, lebih-lebih perempuan itu masih usia apa? Masih usia subur. Oke? Nah ini, maka Allah itu sudah menetapkan seperti ini. Itu karena dengan apa namanya kita khawatir ya, kita khawatir barangkali kalau di situ tidak ada iddah itu nanti bisa benih seorang bapak yang dulu kemudian karena tidak ada iddah, kemudian perempuan itu nikah dengan suami yang berikutnya, kemudian anak itu lahir di suami yang berikutnya diakui itu anaknya, padahal secara hakiki itu adalah benih dari suami yang dulu. Makanya dengan adanya iddah bagi perempuan yang dicerai suaminya kemudian masih dalam keadaan sehat ya, masih dalam keadaan produktif itu harus 3 kali sucian atau 3 kali haid. Karena Pak Ibu, kalau sampai sudah 3 kali sucian kok di situ tidak hamil, berarti itu betul-betul rahimnya itu bersih. Tapi kalau hanya 1 bulan ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu yang masih ingat dulu ketika kita hamil pertama, kemudian di situ masih apa namanya ya, masih belum pengalaman. Hamil pertama kan belum pengalaman, tapi hamil ketiga itu pengalaman ya, belum pengalaman. Kemudian periksa kebidan. Kalau zaman dulu saya cukup kebidan, tapi alhamdulillah lancar saja. Nah sekarang ke dokter, okay? Jadi tidak sesuai dengan kondisinya. Itu temanya bidan itu pasti begini. Haid terakhir atau menstruasi terakhir tanggal berapa? Begitu apa enggak ibu-ibu? Betul. Ternyata ibu-ibu, haid terakhir itu menurut bidan saya dulu, itu ternyata sudah ada benih yang usianya 1 bulan. Nah, makanya dengan adanya iddah ini ditunggu sampai 3 kali sucian, 3 kali haid. Nah, wis haid telu, kok perutnya kok masih tidak berkembang, gitu. Berarti rahimnya betul-betul bersih, tidak ada benih dari suami yang lalu. Ya, bisa dipahami ibu ya. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal itu lebih baik. Artinya apa? Masa iddah itu adalah masa menunggu dalam rangka untuk memastikan, okay? Memastikan apa? Memastikan ini betul-betul nanti cerai atau talak atau nanti bisa disambung lagi atau istilahnya adalah rujuk. Rujuk itu artinya adalah kembali. Ada nggak kira-kira
kira-kira seperti itu? Ada, gitu. Ada. Barangkali ada suami istri yang di situ terpicu oleh emosi, kemudian sang suami itu mengucapkan kalimat talak. Jatuh talaknya satu, tidak usah menunggu konekes menggune pengadilan agama, tidak. Ketika suami itu sudah mengatakan tak cerai kamu hari ini, setelah itu hukumnya sudah haram. Ketika suami itu berhubungan lagi seperti biasa. Makanya ibu-ibu harus mengetahui kalimat-kalimat atau kata-kata yang dirangkai oleh suami, kemudian di situ bermakna untuk mentalak, itu kita harus paham, ya. Tentunya dalam keadaan sadar. Nah, kalau ada suami misalnya sudah mentalak istrinya, kemudian di situ adalah dia itu berpikir berulang kali, kemudian dia punya iktikat baik. Ayo pernah aku kedalu pisah karo bojoku, anakmu piye? Ya kan ya? Kadang-kadang itu menjadi pertimbangan. Terus begini, ana pertimbangannya sing ngene. Pernah aku bisa karo bojoku, aku belum tentu bisa mendapatkan istri secantik itu juga ada. Kita kemudian ada lagi, aku bisa dengan istri itu, tapi yang bantu perekonomian saya siapa? Karena istriku itu juga peran dalam rumah tangga. Nah, akhirnya dengan beberapa pertimbangan itu, sang suami menjadi, yuk mah kembali lagi. Nah, akhirnya terjadi rujuk. Nah, kalau seperti itu ibu-ibu, prosesnya tidak seperti akad nikah. Di dalam surat At-Tolak tadi yang dibaca, ayat 1 atau 2 tadi, ketika kita rujuk kembali, itu cukup menghadirkan 2 saksi tapi yang adil dan yang jujur. Orang saksinya wong nyabak wong becak, tidak. Itu saksi apa itu itu wong becak, gitu. Jadi di situ kalau kita rujuk kita sih, ya ada kita ya. Kalau ada orang yang rujuk, di situ prosesnya ibu tidak seperti proses akad nikah. Orang usah nganggo mahar, orang usah nganggo tukon, istilah Jawa, oke? Jadi cukup cukup menghadirkan saksi 2 orang laki-laki, tapi yang jujur dan yang adil. Tuh. Kemudian yang ketiga, ya, monggo. Apakah ada waktunya? Karena ada dia. Kalau fokus dari seperti ini, setelah lama, tetap harus akan minta rujuk. Oleh karena dia tidak mau ngamuk. Nah ini maka tolonglah kapan satu rujuk kita boleh rujuk. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf buat ya. Insya Allah bupati itu sudah ya, terima kasih ibu. Namanya aja masa indah. Masa indah adalah masa menunggu. Jadi rujuk itu nanti akan boleh dilakukan sebelum masa idah itu habis. Ibu-ibu menghitung idahnya itu mulai hari kejadian. Misalnya hari ini, gitu. Wes tak contoh aku apa? Hari ini. Hari ini sebulan, gitu aja ya. Sebulan. Kok aku ya bersumpah. Hari ini sebulan itu dicerai oleh suaminya. Jenengan menghitung idah itu mulai hari ini, ya, mulai hari ini. Kemudian di situ menunggu apa? Menunggu haid jenengan haid pertama, haid kedua,
head ketiga sampai bersih. Head ketiga biasanya jenengan head itu kan mungkin di situ apa ya 6 hari atau 4 hari. Kalau 4 hari sudah bersih berarti di situ batasnya itu head bersih, kita sudah mandi jenabah itu selesai. Kok hari berikutnya jalur ujung tidak bisa ya, tidak bisa. Terus bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita sudah di luar waktu iddah, berarti proses kalau mau kembali itu dengan nikah. Nah ini karena persyaratan nikah dan persyaratan rujuk itu berbeda. Begitu bukan ya? Jadi di situ Ibu, kenapa ini sengaja kami sampaikan? Karena ibu-ibu itu adalah punya anak perempuan, ibu-ibu punya cucu perempuan. Hal-hal seperti ini harus diketahui oleh semua perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga, kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam satu akadnya. Bisa diterima ibu-ibu? Bisa ya? Kebaikan perkawinan tidak bisa terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akad. Jadi orang terusan mengenai kono segini terusan bisa, itu udah bisa merasakan gitu, bisa merasakan nikmatnya sebuah keluarga yang di situ bahagia. Itu ketika perkawinan itu sudah dilalui dengan durasi waktu yang lama, itu baru merasakan ya. Nah itu diantaranya hikmah daripada tidak. Kemudian di sini ibu-ibu, kita cukup poin-poin deh. Berdua kan dibatasi ya. Nah, iddah istri yang belum disetujui, loh, masa ada. Ini saya cerita. Dulu saya pada saat masih kecil hidup di desa terpencil, ya. Di situ desa saya itu memang pada saat itu kisaran di tahun 80-an menjelang 80 itu masih terbelakang ya, terbelakang, pendidikannya juga rendah, perekonomian masyarakatnya juga mayoritas petani buruh. Nah pada saat itu kejadian ini adalah mengenai pada keluarga saya. Saya punya Mbak Yu, kakak perempuan tapi tidak atas gitu. Itu masih MP, itu didadekke nganten kakak saya itu. Kemudian ngantennya itu memang untuk anak lurah kan gitu. Saya masih ingat nganten zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Nganten zaman dulu apalagi di desa itu diiring rino-rino, ya kan ibu-ibu yang usianya sesaya mesti kayak ngono. Kan diiring begitu, orang tukang mobil mungkin sama orang ada kita orang ada berita tukang mobil, motor juga. Nah di situ ngantar itu di pondok. Aku masih kecil, aku kelas 5 kayak yang mampir kan mau jelek. Nah di situ pondok kan, terus di situ dibawa diiring menggune itu menggune mertuanya yang bulan. Nah di situ anak yang itu bernikah pasca nikah jadi ngantar itu terus bisa tahunya waktu mana dewi. Kemudian senggang lama Mbak Yuku itu sekolah SMP Al-Ijen itu jelas hampir lulus begitu baru ditemukan lagi. Diketemukan loh wes bojone tapi ditemukan tapi nggak bisa nikah lagi kan. Selang berapa tahun itu? Nah hal seperti itu terjadi juga sebelum itu memang dia
dia ketika pasca nikah tuh yo jenenge cah cilik yo ora mudeng lah. Ora kaya cah saiki nek dadi ngakeh. Wis kemile lah mekaten. Kemudian polisi pelaminan itu sudah tidak menunjukkan itu pengantin yang belum begitu kenal, tapi wis akrab. Itu pengantin sekarang. Tapi zaman dulu dia memang betul-betul nggak kenal. Kemudian di situ yo pulang nih bone, yo memang tanggone mau pakai DP. Berarti saya ya terus sekolah biasa. Terus ya suaminya nih anaknya kurang yo wis kegiatannya DP itu. Nah, ada kejadian seperti dari saya itu sebelum dia itu besar, ya wis gambarannya wis dewasa begitu, kemudian dia pisah. Orang diterus oleh jadi kantor itu berarti dia itu status istri tapi belum pernah disetubuhi. Bahasa saya gas ya itu ya, tapi nggak apa ya, daripada aku belum berhubungan. Boleh kita seperti ini bahasa saya gas ya dengan itu. Wah, ternyata ada seorang istri dia sudah nikah resmi tapi belum pernah disetubuhi. Maka dalam surat Al-Ahzab ini dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Di sini kata-katanya begitu, mencampurinya. Maka di situ sekali-kali tidak wajib atas mereka tidak bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada masa iddah bagi perempuan, bagi istri yang dicerai suaminya tapi belum pernah ibu-ibu diapakan disetubuhi. Oke, itu. Tapi diharapkan di situ mereka memberi mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah itu kesenangan. Yo gampangnya kalau dibahasakan gampang kasih apa? Dikasih sesuatu yang dia bahagia, dia jadi senang. Bahwa itu berupa emas 1 kilo atau misalnya itu kan tergantung kondisi, tergantung kemampuan suaminya. Dan dengan suaminya pas-pasan guru Haji Muhammadiyah honorer misalnya, itu kasih apa jenenge? Ngasih mut'ah ya mahal-mahal yang tak punya uang. Jadi semuanya ada kembalikan kepada kemampuannya masing-masing. Kemudian yang kedua ini dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Oke, tadi kan Al-Ahzab ya. Ini Al-Baqarah ayat 234. Saya bacakan artinya aja. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya berpindah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali, maksudnya itu memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah akan mengetahui apa yang kamu perbuat. Maksudnya begini dulu, podo-podo durung pernah disetujui tapi ditinggal mati, beda. Jadi ini tadi belum disetujui tapi ditinggal pisah ya, cerai itu tidak ada Pak, tidak. Tapi podo-podo belum disetujui, kemudian di situ meninggal suaminya, itu iddahnya sama dengan perempuan atau istri yang ditinggali suaminya tapi sudah pernah diselingkuhi. Ada nggak seperti ini?
banyak badai ngantek, pulang badai ngantek, kecelakaan, gitu. Dan kejadian ini bermacam-macam sehingga suami itu meninggal, tapi istrinya masih utuh, belum pernah diapa-apakan. Dia tetap kena aturan ini, iddah selama apa? Selama 4 bulan 10 hari. Bisa dijelaskan dulu ya. Nah, terus lanjut iddah perempuan haid. Nah, ibu-ibu, kenapa kok di sini kok dibilang iddah perempuan haid? Apa ono perempuan sing ora haid? Ada. Jadi kita ibu yang di sini hadir di majelis taklim ini yang masih sehat, masih produktif, kemudian haid itu terus mulok. Itu suatu apa? Anugerah kenikmatan dari Allah, bahwa yang namanya haid itu adalah fitrah seorang perempuan. Tapi diperbandingkan dengan layaknya perempuan, itu ada perempuan yang di situ tidak haid, tetapi dia pun juga mampu melahirkan seorang anak. Itu menandakan bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, kan gitu. Nah, makanya di sini iddah perempuan yang haid, jika perempuannya bisa haid, maka iddahnya 3 kali quru. Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah 228, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki, insya Allah menghendaki islah, bukan insya Allah ya, menghendaki islah itu adalah mengajak rujuk kembali. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang maklum. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi iddahnya perempuan yang haid sudah saya sampaikan di depan tadi, itu adalah dia iddahnya itu selama 3 quru. Kemudian ibu-ibu, iddah perempuan yang tidak haid, perempuan yang tidak haid iddahnya selama 3 bulan. Ini berlaku buat perempuan anak-anak yang belum balik dan perempuan tua tetapi tidak berhaid, atau istilahnya adalah ibu-ibu yang sudah menopause. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya. Ini begini ibu-ibu. Jadi memang ada perempuan yang di situ, kebanyakannya fitrahnya itu perempuan yang sehat itu memang haid dan gitu. Tapi ada 1-2 perempuan yang tidak menstruasi atau tidak haid, itu memang ada. Dan itu pun juga mereka itu juga bisa melahirkan. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan ini perempuan yang tidak haid ini itu bisa terjadi ibu-ibu itu sebelum perempuan itu sebelum balik, atau perempuan itu setelah berhenti haidnya. Begitu ibu. Jadi di sini apa namanya, karena ini tidak normal, maka hitungannya tidak pakai
pakai huruf tapi pakai bulan, 3 bulan gitu ya. Termasuk ini bisa dikiaskan termasuk perempuan-perempuan yang istihadah. Itu kan tidak normal ya. Jadi kalau mau menghitung itu sulit. Makanya di sini hitungannya adalah 3 bulan. Contohnya begini, ada seorang perempuan yang usianya 62 tahun, itu kebanyakan sudah berhenti haid. Kemudian dia dicerai oleh suaminya. Itu orang usah nunggu haid lah, ada sopo mau ada Islam. Nah, di situ cukup ikut ambil hitungan 3 bulan, mulai dari penentuan tahun tadi ke depan 3 bulan. Gitu. Oke? Atau misalnya anak kecil yang sudah nikah, yang sudah saya contohkan tadi, usia SD, ya SD kesehatan berumur. Ada yang sudah ya sekarang ya, tapi kan zaman dulu kita SMP kelas 10 ya. Nah saya ini SD kelas 1 kan. Di situ ada anak SD, misalnya di situ usia berapa ya, 9 tahun misalnya, atau 10 tahun nikah, seperti ya dulu saya yang tadi saya sampaikan. Kemudian di situ dia apa namanya? Dia sudah digauli. Nah orang digauli kan di sana bunuh diri. Itu sudah digauli, sudah disetujui, kemudian dia apa? Pisah karena dia belum haid lagi. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Makanya di situ ada undang-undang perkawinan. Yang di situ adalah tahun 2019 pasal 7 itu mengatur batas minimal usia pernikahan. Berapa itu usianya? Kalau dalam undang-undang itu adalah 19 tahun. Jadi 19 tahun itu kira-kira lulus SMA, lulus aliyah. Itu kalau perempuan itu sudah kelihatan dewasa, ya lalu. Tapi kalau laki-laki itu usia 19 tahun itu kedewasaannya belum bisa dipertanggungjawabkan, ya Pak ya? Iya. Dia itu mau nikah sudah oke dan didelok berat badannya 30 kilo, tinggi badannya 165, habis gagah perkasa, tapi mentalnya dia belum sempurna. Akhirnya dia itu nikah, bayangannya mau nikah kan enak, ya mana ibu-ibu dulu pada saat mau nikah kan, wah bayangnya luar biasa, nggak ngerti ya, nggak ngerti ya baru nikah, ternyata bayangan tadi 3 bayangan, ternyata masalah-masalah bermunculan yang harus dihadapi. Ada harus adaptasi dengan mertua, ya kan ya? Iya, apalagi kita perempuan itu yang pertama itu adalah mertua itu, ya toh? Mudah-mudahan mertua kita adalah mertua yang sholihah. Amin. Aku sampai iya, jadi gambaran anak yang mau menikah itu memang bayangannya enak dong, tapi nanti ketika akan nikah sudah selesai, di situ ternyata bermunculan permasalahan di keluarga itu yang harus kita selesaikan. Makanya ada undang-undang perkawinan, namanya perkawinan bagi orang undang-undang pernikahan dengan undang-undang perkawinan itu adalah usia 19 tahun. Tapi sekarang itu memang tujuannya juga baik ya, tidak mau terus anak nikah orang itu tidak. Itu adalah memikirkan segalanya, termasuk kesehatan, kemudian kesiapan mental dan lain sebagainya. Itu memang dibutuhkan karena yang namanya orang berkeluarga itu memang harus betul-betul dibekali dengan bekal-bekal kekeluargaan.
sekarang itu, kalau kemarin saya itu mengikuti pelatihan Qoryah Thayyibah, itu calon-calon pengantin itu memang harus mendapat sertifikat bimbingan, ya. Itu kalau dulu kan enggak, agak ditakoki kan gitu kan. Kadang-kadang calon pengantinnya nggak mau ke KUA, itu ya dari petugas KUA itu doakan bu, belum, iya mau datang tanpa ada bukti apa-apa. Gue sambil tanpa bukti, tapi sekarang enggak. Jadi ini sebagai informasi baru barangkali bagi anak-anak kita yang nanti mau nikah dengan jarak dekat. Nah, itu dikasih tahu bahwa ada yang namanya bimbingan pranikah, yang ketika dia itu mau akan nikah, sertifikat itu harus sudah ada. Jadi sudah masuk dalam persyaratan administrasi pernikahan. Program RTK sudah ada. Sudah ya? Ya. Khusus cantik. Oh iya. Iya. Nah, itu ibu-ibu, alhamdulillah ya, kita ibu-ibu Aisyah itu selalu mendapat informasi-informasi yang terkini sehingga kita tidak ketinggalan dan tidak salah kita untuk arahkan. Kemudian ini sudah tidak perempuan hamil sekarang. Habisnya tidak perempuan hamil adalah setelah melahirkan, baik karena talak atau kematian suami. Bahkan ibu-ibu ya, misalkan ada seorang si pulang, kemudian di situ dia hamil 4 bulan, kemudian suaminya meninggal. Iddahnya adalah lama ini, karena orang hamil itu kan kalau usia sempurna kan sampai 9 tahun, 9 bulan 10 hari. Berarti iddahnya kalau dibanding dengan iddah biasa lama ini, karena di situ harus menunggu 5 bulan. Tapi di situ utuh juga ketika ada perempuan yang hamil 8 bulan, kemudian di situ suami meninggal, iddahnya ketika anak lahir. Hari ini anak lahir, besok pagi nikah boleh. Orang seorang ibu tidak seperti seorang bapak, gitu ya. Kosong juga yang sesuk nikah, ya. Dan juga ketika seorang istri itu hamil, kemudian dicerai oleh suaminya, boleh nggak mencerai ketika hamil? Boleh. Tapi anak itu adalah anak siapa? Anak bapak yang lalu. Anak bapak yang lawas. Ketika lahir, di situ sudah selesai iddahnya. Misalnya 1 minggu lagi nikah dengan laki-laki lain, sah-sah saja, tapi harus diomong. Makanya ibu-ibu, kita kadang-kadang itu salah tapi sudah biasa. Apa itu? Ketika ada seorang suami yang ditinggal mati istrinya, terus seminggu nikah, jenengan itu bohong mentah. Itu salah, itu jenengan yang mentah. Yang dilakukan bapak itu benar apa enggak? Benar, kenapa bohong? Ya. Sampai tahun dalam ditinggal lagi seminggu pakai nikah menang. Padahal itu boleh, ya toh? Dalam agama tidak melarang. Maka coba kita urus lagi. Kalau ada seperti itu, yang bisa ngomong lah ini aja. Yalah kang popo, muga-muga dan ibaro. Wong agama wae ora larang. Kan ya. Nah ini iddah perempuan hamil dapatkan ini, jadi iddahnya itu sampai dia melahirkan. Kemudian larangan masa iddah itu. Nah ini bagi kita semua ada sudah melaksanakan, ada yang belum. Kecuali kalau ibu-ibu itu
meninggal terlebih dahulu, suaminya masih orang gagal dengan duit masa, tidak terpenuhi kandung apa? Meninggal. Tidak boleh bersolek pada masa tidak itu. Bersolek itu apa? Dan tapi menurut konotasi saya, nek muni bersolek itu kok beda sih kalau dandan? Beda apa sama sih Bu? Nek saya kok gini, bersolek itu adalah dandan yang berlebihan. Setuju Ibu? Setuju ya? Bersolek itu dandan yang berlebihan. Kok jadinya dandan itu udah kemudian dipenang Bu? Oh ya, kok dandan itu seumpamanya ya saya misalnya mau dandan benorak ketok kileng-kileng. Wes aku sapi bedak ames itu loh, bedak aku ames ini. Si murah meriah tapi enak buatnya begini itu. Ya toh? Dan itu tidak harus pakai lipstick, tidak pakai apa itu? Pokoknya dandan itu adalah supaya wajah kita itu kelihatan apa? Cerah, orang kusut, tidak lesu kan gitu. Termasuk kita mandi, kemudian ya wajah kita itu khusus diganti sabun wajah. Itu sudah termasuk dandan itu. Dalam rangka apa? Merawat wajah kita supaya kelihatan bersih dan cerah. Itu dandan. Kalau di sini tidak boleh bersolek, tidak bersolek pada masa muda, itu bisa dimaknai dandannya berlebihan. Ya, itu ukurannya kembali pada jenis. Yang termasuk berlebihan itu bagaimana? Mesti dengan bisa apa? Bisa menghibur. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan rumah. Ini bagi perempuan khususnya yang ditinggal mati suaminya, ya, ditinggal mati suaminya. Jadi di sini tidak meninggalkan rumah. Sudahlah di situ tepung-tepung. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan. Dan ini mayoritas dilakukan oleh perempuan-perempuan masa sekarang. Karena saya itu kerja kok Bu, karena nggone omah tidak selama piro itu transaksi 10 bulan jadi copet. Nah, kalau ada problem seperti itu kita ambil jalan tengah. Di situ boleh, tetapi kalau memang kebutuhan itu selesai, cepat kembali ke rumah. Tidak usah mumpang mampir, ya kan? Ya. Maksud belajar dan lain sebagainya yang bisa berukur. Itu penting apa enggak? Itu diri kita. Misalnya kita belanja sembako, sudah kan kita belanja yang dekat dengan rumah, tidak usah belanja ke mall. Apa maksudku? Bisa Bu? Ya. Jadi kita bisa menjaga, gitu. Dalam larangan ini tidak meninggalkan rumah itu kita diharap itu tidak banyak benda di luar rumah, ya. Karena ini nanti akan menjadi fitnah. Dilarang memakai perhiasan. Perhiasan pun di sini kalau perhiasan wajar tidak masalah. Wajarnya wong wedok nganggo anting-anting itu berlebihan akan enggak Bu? Enggak ya. Kalau anting-anting cuma kanggo saraf dan orang butet kan. Wong wedok biasanya mesti nganggo anting-anting. Itu ya wajar. Biasanya di situ pakai cincin. Cincinnya ya cincin loro itu wajar lah. Wong di situ biasanya setiap hari ya memang seperti itu. Tapi nek perhiasan itu berlebihan, misalnya di situ bojone mati, malah kalungnya sanggel, tinggo, juga punya penyakit DP, dan itu yang menjadikan perhatian pihak lain, kemudian nanti ujung-ujungnya jadi fitnah, itu ya tidak boleh. Kemudian dilarang menikah lagi otomatis, ya, jadi nggak boleh nikah, ditahan sampai masa muda itu selesai. Walaupun di situ banyak melamar
yang datang misalnya masa idah tidak dihitung wis ana wong 17 sudah tahan dulu ya, tahan dulu sambil sholat istiqoroh 17 itu sing paling cocok sing endi tapi itu ya bisa diterima ibu ya kemudian di sini madhab Syafi'i ini saya kutipkan dan Imam Hambali membolehkan perempuan masa idah keluar rumah jika keadaan mengharuskan. Jadi ada hubungannya dengan poin kedua. Misalnya kita kerja lumrahe kepaten 3 cuti seminggu itu sakit. Kemudian di situ dituntut dengan kedinasan, yuk kita kerja. Karena kalau udah kerja, siapa yang ngasih nafkah kita? Kita sudah punya anak, masa di situ nanti terus keluar kerja ya enggak. Nah ini Imam Syafi'i Hambali membolehkan, tetapi di situ kalau memang itu penting, boleh keluar kerja. Boleh. Orang usah ngumpat mampir kayak mau kan ngomongin kesempatan tujuh sakit tidak gitu. Kita setelah muslimah solihah memang harus bisa menjaga diri, apalagi ini kaitannya dengan syariat agama ya. Kemudian di situ misalnya sakit ditinggal suami itu kan ngedrop kadang-kadang ya Bu, sedih berkepanjangan, akhirnya badannya sakit ya, kemudian berobat, terus kita nanggung gak berobat kok Bu, mengapa panasnya koyok ini ini tidak menurut Bu Muslimah pokoknya berat betul, padahal itu butuh berobat. Dia keluar lah ya, keluar ke paskes pertama, klinik kasih pagagalan, klinik kasih pasuruan, tindakan, cuma sita. Saya masih kasih apa yang pertama lihat toh, kedua istilah kok masih tahu, yuk wes terlanjur kok Bu, tidak boleh, tidak sekolah Bu, masih banyak peluang. Gara-gara jadinya sekedar ada yang lebih, tapi yang jelas klinik Muhammadiyah Pasuruan masih banyak menerima peserta BPJS. Ya tidak ada tuh, kata itu tahu sih gila. Dan main dengan pengkol, masih toh kalau yang boleh coba foto. Nah, jadi di sini kalau memang situasi itu mengharuskan, itu tidak apa-apa keluar. Contoh lagi, misalnya gitu, ada seorang perempuan masa idah, wes dijogo tenang-tenang, orang keluar rumah, cukup-cukup, bapaknya meninggal kan cukup-cukup kan Bu, cukup-cukup orang tapi bapaknya meninggal, cukup-cukup meninggal, akhirnya di situ pulang ke rumah bapaknya itu juga boleh, orang sakit ya. Nah ini kalau saya pakai yang poin 5 Imam Hambali Syafi'i membolehkan perempuan keluar rumah ketika di situ ada keperluan penting. Ibu yang saya hormati, demikian materi pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang fikih perempuan yang telah hubungannya dengan kita selaku seorang perempuan. Dan syariat ini sebelum Islam hadir di permukaan bumi ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti iddah, kemudian talak, kemudian pembagian dan pusaka. Itu pada zaman jahiliyah sudah pada dilakukan. Cuma setelah Islam hadir di permukaan bumi ini, di situ disempurnakan dan tidak ada ketentuan-ketentuannya berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Kurang lebih Maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.